Pemirsa, kebakaran yang melanda Blok C1 Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam. Kebakaran ini menyebabkan sekitar 90 kios terbakar. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera David Sibarani dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Langsung saja kita sapa Friendly, bagaimana kondisi terkini di Pasar Kramat Jati dan apakah bisa dipastikan nih berapa jumlah kios yang terbakar dan juga berapa total kerugian hingga saat ini? Ya, Sakti dapat informasikan bahwa kondisi terakhir di Blok C, Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur pasca terjadinya kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi ini sudah kembali normal dan api sudah dapat dipadamkan sekitar pukul 5 pagi tadi dan sudah dilakukan proses pendinginan di Pasar Kramat Jati di Blok C yang menjual merupakan sentra penjualan rempah-rempah ataupun bahan pokok, dan yang saat ini sedang terjadi ataupun terlihat ini di belakang saya, ini para pedagang sedang berusaha untuk mengambil ataupun menyelamatkan barang-barang ataupun barang dagangan mereka yang mungkin masih dapat dipergunakan ataupun yang mungkin dapat dijual kembali. Dan sebenarnya ini tidak diperbolehkan karena mengingat ada polis lain di sini yang telah diberikan ataupun disegel oleh kepolisian sebagai tanda bahwa lokasi ini steril baik dari pedagang ataupun dari masyarakat, sehingga seharusnya tidak diperbolehkan. Namun tampaknya masyarakat di sini tidak sabar untuk dapat membenahi dan juga memperbaiki kios-kios mereka secara swadaya. Bila disebutkan tadi diinformasikan bahwa jumlah kios yang terbakar ada sebanyak 90 kios. Namun setelah kami perbarui datanya dan juga kami tanyakan kepada pihak di sini, setelah dilakukan penghitungan secara manual ternyata jumlah kios yang terbakar adalah 87 kios dan belum diketahui berapa jumlah material akibat kerugian material yang diakibatkan insiden ini. Namun pihak dari PD Pasar Jaya dan juga PD Pasar Induk Kramat Jati ini masih melakukan investigasi dan juga menginventarisasi berapa nominal jumlah yang sebenarnya terkait adanya insiden ini. Namun tadi kami sempat juga bertanya kepada salah satu pedagang di sini ya untuk menanyakan berapa kerugian dari mereka, dan ada tadi salah satu pedagang bernama Ian Fajar yang dia mengaku memiliki hingga 18 kios di sini, dan akibat kejadian ini dia mengaku telah merugi sebanyak 3 miliar rupiah. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan selengkapnya dari pedagang yang sempat kami wawancarai tadi. Habis. Dari semua 100% berapa persen kira-kira yang bisa diselamatkan? Barangnya paling 5%-an. Nah, itu udah habis semua kan, adik bisa lihat kebakar semua. Terus berapa kerugian Pak kira-kira? Kalau saya lebih kurang 3M, tapi saudara saya banyak yang lain. Kalau saya pribadi lebih kurang 3M. Bapak punya berapa kios? Saya 18. Terus langkah selanjutnya apa nih? Demikian Sakti. Ya, Friendly, apakah sudah diketahui sebenarnya apa yang menjadi penyebab kebakaran di Pasar Kramat Jati? Ya, hingga sejauh ini dugaan paling kuat penyebab dari kebakaran di Pasar Kramat Jati ini adalah korsleting dari salah satu kios yang diketahui adalah kios UD Erni yang merupakan penjual rempah-rempah dan juga sembako serta plastik di sini. Dan ini pun tadi sudah dilakukan pemeriksaan dan juga diminta keterangan oleh pihak kepolisian, dan akhirnya juga memang akibat terjadinya kebakaran di satu kios itu merambat ke sejumlah kios-kios lainnya. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga nanti dari pihak kepolisian akan melakukan olah TKP di lokasi ini untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan ataupun penyebab utama dari kebakaran ini. Namun hingga saat ini memang kami belum memantau ada pihak kepolisian yang akan melakukan olah TKP, dan sejauh ini para pedagang mengaku sangat kecewa dengan adanya insiden ini karena para pedagang misalkan yang menjual bawang putih ini terpaksa harus kehilangan barang bawang putih mereka, karena kita ketahui juga harga bawang putih menjelang lebaran ini sudah melambung tinggi dan itu mengakibatkan mereka sangat merugi. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi dari pihak pengelola dari Pasar Induk Kramat Jati, yaitu manajer yaitu Nurman Adi, mengatakan pihaknya akan mengundang seluruh pedagang yang terdampak akibat kebakaran ini untuk duduk bersama membahas apa solusi yang akan kira-kira dilakukan. Dan langkah terdekat yang akan dilakukan adalah pihak dari pengelola pasar ini akan mengundang dan juga menyediakan tempat berjualan sementara bagi para pedagang sehingga mereka juga dapat recovery begitu, dapat berjualan dengan selayaknya, sembari memang proses renovasi di Pasar Induk Kramat Jati ini tetap dilakukan oleh pihak pengelola.